Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Pada kali ini Bapak akan membawakan sebuah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 1. Dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, subtemanya beriman kepada Rasulullah. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwasanya kita semua masih dalam masa pandemi. Dengan hal itu, kalian semua anak-anakku yang Bapak banggakan tetap jaga protokol kesehatan untuk mencegah menularnya wabah virus corona. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, selalu memakai masker, ya, dimanapun tempatnya, kemanapun lokasinya, atau sedang apapun kalian semuanya, tetap gunakan masker, memakai masker dengan benar, ya. Terus yang keduanya, mencuci tangan dengan sabun, ya. Ketika hendak melakukan sesuatu apapun atau sesudah melakukan sesuatu apapun, biasakan untuk mencuci tangan dengan sabun, ya. Dengan hal itu bisa mengurangi kita mudah terjangkitnya virus corona. Terus yang terakhir, menjaga jarak. Ya. Kita manusia tercipta sebagai makhluk sosial, susah untuk tidak berkumpul-kumpul, susah untuk tidak bertemu dengan teman-teman. Namun, apabila kita terpaksa untuk bertemu dengan teman kita, usahakan untuk selalu menjaga jarak. Ya. Minimal dengan ketiga protokol kesehatan tersebut, kita berikhtiar agar tidak tertular virus corona. Nah, seperti biasa, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita berdoa sebelum belajar. Ya. Dengan harapan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Mari anak-anakku, kita bersama-sama untuk berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar. Nah, kita bersiap-siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, yang semangat. Persiapkan alat belajarnya. Yang pertama pensil atau pulpen. Yang keduanya buku tulis. Persiapkan dulu sebelum kita memasuki materinya. Lalu buku paket atau buku bahan ajar atau apapun persiapkan semuanya. Ya, supaya kita semua sudah dalam keadaan siap belajar, ya. Nah, sebelum memasuki ke materi, Bapak akan memperkenalkan Bapak dulu. Siapa sih Bapak? Nama Bapak itu Saiful Anwar, ya. Nama Bapak Saiful Anwar, biasa dipanggil Pak Saiful. Bapak berasal dari SDN Wanacala, ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui cerita dan penjelasan guru peserta didik dapat meyakini adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus, nah sekarang Bapak akan bercerita. Ada percakapan antara Hasan dan Ali. Di sini, ya perhatikan cerita dari Bapak. Kata Hasan, Assalamualaikum. Terus dijawab oleh Ali, Waalaikumsalam. Hasan, Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kata Ali, ya baik, aku akan berusaha membantumu. Terus Hasan berterima kasih kepada Ali. Terima kasih banyak ya Ali. Ali, kalau begitu aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba engkau jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku,
di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah, ya. Terus kata Hasan, sekarang aku sudah mulai paham, terima kasih ya. Kata Ali, iya sama-sama Hasan. Nah, jadi intinya dari cerita ini, si Hasan itu bertanya kepada Ali tentang apa sih beriman kepada Rasul itu. Makanya si Ali menjelaskan tadi, ya. Jadi antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul. Jadi Rasul itu adalah utusan Allah. Untuk apa Rasulullah diutus? Untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan wahyu. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad nanti tidak ada Nabi dan Rasul lagi. Ya. Makanya kita adalah umat yang terakhir, umatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pengertian iman kepada Rasul. Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, agar selamat di dunia dan akhirat. Kalau anak-anakku yang soleh dan soleha pengen selamat dunia dan akhirat, maka harus beriman kepada Rasulullah. Karena Rasulullah membawa ajaran Islam, Rasulullah membawa ajaran untuk umatnya, dan Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Ya. Nabi yaitu laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul yaitu laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Inilah perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Di samping untuk dirinya sendiri, kalau rasul itu harus disampaikan kepada umatnya, ya. Itulah perbedaan nabi dan rasul. Dalilnya mana? Iman kepada Rasul, kita baca bersama-sama. Dalilnya, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-An'am ayat 6, surat ke-48. Surat 6 ayat ke-48, ya. Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-48. Tugas Nabi dan Rasul, ya, tugas-tugas para Rasul yaitu yang pertama, menyampaikan ajaran kepada manusia dan mengajaknya ke jalan yang benar. 2. Membimbing manusia ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. 3. Membawa kabar gembira dan peringatan. 4. Memperbaiki kondisi umat manusia.
Dan kelima, memberikan teladan yang baik. Inilah tugas-tugas para rasul yang harus kita perhatikan. Lalu hikmah dan tanda-tandanya. Hikmah beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia. Jadi kita harus meniru apapun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita mensuri tauladani artis yang tidak benar. Itu kurang baik. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mensuri tauladani Nabi Muhammad dari mulai sikapnya, dari mulai pekerjaannya, apa yang dia kerjakan, terus dari mulai semua amal-amalnya kita harus mensuri tauladani itu. Yang kedua, hikmah beriman kepada Rasulullah yaitu mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah selain Allah. Jadi zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, itu banyak manusia-manusia yang menyembah kepada selain Allah. Makanya Nabi Muhammad diutus untuk umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan kepada manusia tentang gaib yang tidak bisa masuk dalam akal pikiran. Yang keempat, untuk menegakkan hujah atas manusia agar tidak membantah perintah Tuhan. Yang kelima, membersihkan, mensucikan, menjauhi dari sesuatu yang merusak. Lalu tanda-tanda beriman kepada Rasulullah, yang pertama, teguh keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita beriman kepada Rasulullah, maka semakin teguh iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercayai ajaran yang disampaikan para Rasul. Tiga, mengamalkan ajaran para Rasul. Dan yang keempat, menjadikan Rasul sebagai teladan hidup, baik sebagai pribadi maupun pemimpin umat. Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nabi yaitu laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul yaitu laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Tugas para Rasul yaitu pertama, menyampaikan ajaran kepada manusia dan mengajaknya ke jalan yang benar. Yang kedua, membimbing manusia ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. Yang ketiga, membawa kabar gembira dan peringatan. Yang keempat, memperbaiki kondisi umat manusia. Yang kelima, memberikan teladan yang baik. Lalu kesimpulan selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul yaitu yang pertama, sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia. Yang kedua, mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah selain Allah. Yang ketiga, menjelaskan kepada manusia tentang gaib yang tidak bisa masuk dalam akal pikiran. Yang keempat, untuk menegakkan hujah atas manusia agar tidak membantah perintah Tuhan. Yang kelima, membersihkan, mensucikan, dan menjauhi dari sesuatu yang merusak. Kesimpulan dari tanda-tanda beriman kepada Rasulullah yang pertama yaitu teguh keimanannya terhadap Allah. Yang kedua, mempercayai ajaran yang disampaikan para Rasul. Yang ketiga, mengamalkan ajaran para Rasul. Yang keempat, menjadikan Rasul sebagai teladan hidup, baik sebagai pribadi maupun pemimpin umat. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang setelah kita menyimak pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan buka buku tulisnya, salin soal-soal di bawah ini, lalu kalian kalian jawab dari setiap soalnya di buku tugas PAI kalian. Yang pertama soalnya, apakah yang dimaksud dengan iman kepada Rasul? Yang kedua, sebutkan dalil nakli tentang beriman kepada Rasul. Tuliskan dalilnya yang tadi Bapak sudah bacakan di dalam buku tugas. Yang ketiga, siapakah nama nabi terakhir dari 20 nabi dan Rasul? Yang keempat, sebutkan salah satu hikmah beriman kepada Rasul. Dan yang kelima, sebutkan salah satu tanda beriman kepada Rasul. Pada pagi hari ini, Bapak hanya memberikan 5 soal untuk anak-anakku yang Bapak banggakan. Kalian salin dalam buku tugas, lalu jawab di bawahnya.
Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati atau pikiran, silakan komentar di kolom komentar YouTube ini. Nanti Bapak dan teman-teman bisa menjawabnya dalam kolom komentar tersebut. Akhir kata, sebelum ditutup pembelajaran pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bersama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya. Cukup sekian dari Bapak, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.